warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Siniar LPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat dimanapun berada. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saya Vita, senang sekali kembali lagi dalam acara Siniar LPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat Bisa Bincang Santai. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Bapak narasumber, Bapak Ari David, SPDMH selaku pelatih ahli pada program Sekolah Penggerak dan PTP Ahli Muda di LPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak Vita gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah baik juga, Bapak. Baik. Mengenai pendampingan program Sekolah Penggerak nih, Pak. Mungkin banyak di luar sana yang belum mengetahui nih sekolah penggerak itu apa. Bapak bisa menjelaskan? Baik, jadi program Sekolah Penggerak ini adalah salah satu program yang diluncurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi oleh Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim, yang merupakan bagian dari transformasi pendidikan. Jadi itu Sekolah Penggerak ini lebih kepada bagaimana supaya visi pendidikan itu, visi pendidikan yang berdaulat, kemudian berkepribadian profil pelajar Pancasila, itu bisa diwujudkan. Lalu dimulai sejak kapan nih Sekolah Penggerak ini? Program Sekolah Penggerak ini mulai diluncurkan kurang lebih 1 tahun ke belakang gitu ya. Itu diluncurkan oleh Mas Menteri begitu pada saat episode ke-7 program Merdeka Belajar atau melengkapi dari program-program penggerak sebelumnya. Itu ada yang namanya program organisasi penggerak, kemudian ada juga yang namanya guru penggerak. Nah, kemudian di episode ke-7 itu dilengkapi dengan program sekolah penggerak. Nah, seperti sekolah itu. Penggerak di NTB nih angkatan 1 kan, berapa banyak nih, Pak? Kebetulan saya itu kan ditunjuk ya sebagai salah satu tenaga begitu untuk mendampingi sekolah penggerak ini angkatan 1. Di NTB itu ada 59 sekolah. Itu hanya tersebar di 2 kabupaten. Di Lombok Timur dan di Kota Bima. Lombok Timur itu ada 50 sekolah, sisanya di Kota Bima 9 sekolah begitu. Terus lalu kelanjutannya angkatan kedua masih bertahap atau bagaimana prosesnya? Jadi angkatan kedua sedang proses sekarang. Kemarin saya mendapat informasi dari teman-teman tim PMO ya, tim PMO di provinsi maupun daerah, itu mereka sudah lakukan pleno dan sekarang lagi tahap ya untuk mensukseskan begitu ya program sekolah penggerak termasuk yang tahap kedua. Sekolah penggerak yang Bapak damping ini udah berapa? Saya sendiri ditugaskan oleh kementerian itu untuk mendampingi 4 sekolah binaan. Nah, kebetulan saya dapatnya di Kota Bima, Mbak Vita. Saya dapatnya jenjang SMP dan jenjang SMA. SMP itu SMP 9 Kota Bima, kemudian SMA, SMA 1, SMA 2, dan SMA 4 Kota Bima. Jadi kita itu pelatih ahli itu banyak loh gitu. Jadi pelatih ahli itu mendampingi sekolah itu minimal 3 sekolah, maksimal 5 sekolah gitu. Peran pelatih ahli dalam mengkawal nih Pak implementasi program sekolah penggerak itu seperti apa? Jadi pada prinsipnya pelatih ahli itu punya 4 punya 4 tugas besar gitu ya di dalam mendampingi sekolah penggerak. Yang pertama itu bagaimana seorang pelatih ahli itu bisa mengembangkan ekosistem pendidikan bersama dengan pemangku kepentingan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pelatih ahli juga harus bisa untuk mengembangkan kompetensi dari pengawas sekolah, kemudian kepala sekolah, guru, begitu ya, hingga warga sekolah yang terlibat di dalamnya. Lalu yang ketiga, seorang pelatih ahli juga harus bisa melakukan pendampingan yang berbasis desain data. Data yang dimiliki oleh satuan pendidikan, oleh sekolah penggerak yang dibina itu seperti apa. Nah, dari data itulah kita melakukan refleksi-refleksi untuk perbaikan dari satuan pendidikan itu. Kemudian yang keempat, pelatih ahli juga harus bisa melakukan monitoring, progres, kemajuan. Seperti apa sih dari dia sebelum menjadi sekolah penggerak, kemudian setelah dia menjadi sekolah penggerak, progres atau kemajuan apa yang mereka sudah implementasikan, yang mereka sudah capai.
Jadi seperti itu prinsipnya Baik gitu. Bapak, siapa saja nih pihak-pihak yang didampingi dalam program sekolah penggerak? Ya, jadi di dalam program sekolah penggerak, khususnya saya begitu ya sebagai pelatih ahli, itu mendampingi mulai dari pengawas sekolah, kemudian kepala sekolah, kemudian guru, hingga seluruh warga sekolah di dalamnya itu harus kita dampingi begitu. Kita berikan semacam penguatan-penguatan berkenaan dengan program sekolah penggerak yang menitik beratkan pada pembelajaran paradigma baru itu namanya. Jadi pembelajaran paradigma baru itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, tugas dan peran pelatih ahli lah di situ untuk memastikan keterlaksanaan itu ke semua pihak yang tadi itu gitu. Terus sejauh mana nih proses implementasi program sekolah penggerak nih? Jadi program sekolah penggerak ini kan sudah berjalan kurang lebih 1 semester, 6 bulan. Jadi dimulai bulan Juli 2021 kemarin sampai dengan Desember ini kan sudah jalan 1 semester. Hanya saja saya begitu ya sebagai pelatih ahli baru mulai melakukan pendampingan itu di bulan Oktober. Jadi baru berjalan 3 bulan. 3 bulan sebelum itu teman-teman di sekolah penggerak itu didampingi oleh instruktur nasional namanya, atau biasa disebut dengan pelatih ahli interim, pelatih ahli sementara. Nah, kaitannya dengan progres atau capaian, saya sih mengukurnya dari 2 hal atau dari 2 indikator besar begitu ya. Yang pertama, bagaimana sekolah itu sudah adakah peningkatan kompetensinya. Nah, itu yang kita lihat. Kemudian yang kedua, sejauh mana penerapan pembelajaran paradigma baru di sekolah itu. Nah, sejauh ini yang saya bisa lihat begitu ya, yang bisa saya dapat ukur begitu, bahwasanya dari 4 sekolah yang saya bina begitu ya, yang tadinya SMP 9 Kota Bima, SMA 1 Kota Bima, SMA 2 Kota Bima, kemudian SMA 4, itu rata-rata alhamdulillah lah gitu ya. Dari target-target, dari capaian-capaian yang ingin dicapai itu memang sudah menunjukkan hasil yang positif. Tren-tren bagus begitu mengarah kepada yang memang implementasi program sekolah penggerak itu harus seperti ini. Nah, memang mereka sudah inline begitu ya, segaris begitu untuk menuju tujuan itu. Lalu adakah nih dukungan dari Pemda selain interventasi pusat? Ya, jadi bicara program sekolah penggerak itu kan kemitraan Mbak Vita. Kemitraan antara pemerintah pusat begitu ya melalui Kementerian Pendidikan dan pemerintah daerah. Tentunya selain program ini dari pemerintah pusat, harapannya juga ada dukungan dari pemerintah daerah. Nah, sejauh ini yang saya alami begitu ya, yang saya amati, dukungan pemerintah daerah yang memang sudah berjalan dengan baik. Contohnya khusus untuk jenjang SMP nih. Kan antara jenjang SMP dengan SMA itu beda yang mengkawal begitu ya. Iya. Nah, kalau jenjang SMP itu kan Dinas Dikbud Kota, kalau yang SMA itu Dinas Dikbud Provinsi. Nah, khusus yang teman-teman yang dikawal oleh Dinas Dikbud Kota itu sudah mendapatkan beberapa dukungan, baik itu dukungan fasilitas, sarana prasarana maupun dukungan penganggaran. Penganggaran itu mereka mendapatkan anggaran kurang lebih 70 juta selain dari bos kinerja. Nah, bos kinerja ini memang itu bantuan dari pemerintah untuk sekolah penggerak. Jadi sejauh ini sudah ada lah begitu ya dukungan dari pemerintah daerah, baik berupa sarana prasarana, anggaran maupun dukungan yang paling ini ya, yang paling minim lah begitu ya, itu dukungan secara moral. Itu sudah mereka dapatkan lah begitu. Lalu kan Bapak nih program sekolah penggerak nih, kendala yang dihadapi saat mendampingi sekolah penggerak itu. Ya. Selamanya Jadi apakah ada? ya namanya program baru ya Mbak Vita ya, program baru gitu, resistensi itu sudah pasti ada kan gitu ya, penolakan baik itu penolakan yang memang sangat tampak gitu ya, dan juga ada juga penolakan yang tidak tampak. Nah, itu adalah salah satu bentuk kendala yang dihadapi oleh sekolah dan termasuk saya sebagai pelatih ahli begitu kan. Iya. Ya, saya harus meyakinkan mereka bahwa implementasi program sekolah penggerak ini memang bertujuan untuk mentransformasi
pendidikan begitu. Tidak hanya program yang memang ini, mohon maaf ya, kadang-kadang banyak statement-statement di bawah itu yang menyatakan ganti menteri, ganti program, begitu ya, ganti pemerintah, ganti kurikulum. Nah itu yang harus kita yakinkan, termasuk itu menjadi salah satu tantangan, salah satu challenge buat saya, begitu ya, bagaimana saya harus mengantisipasi, mencarikan solusi untuk tantangan-tantangan seperti itu. Yang pertama yang saya rasakan itu resistensi itu tadi ya. Nah, kemudian yang kedua itu motivasi. Motivasi dari sekolah penggerak ini sendiri gitu ya. Itu masih kadang-kadang naik turun gitu loh. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang tidak. Nah, disitulah peran kita, peran saya sebagai pelatih ahli untuk bisa memberikan Tetap motivasi memberikan semangat ya. kepada mereka bahwasanya ini bukan buat saya loh gitu. Ini buat sekolah gitu, buat Anda begitu kan. Toh juga nanti kalau program ini sukses, lancar, toh kan sekolahnya yang mendapatkan persepsi positif gitu ya dari masyarakat maupun dari pemerintah. Itu sih yang saya rasa kendala yang memang saya alami gitu ya di 2-3 bulan saya melakukan pendampingan atau pembinaan. Jika ada kendala pasti ada solusi nih Pak. Solusinya seperti apa program sekolah penggerak? Ya itu tadi ya. Jadi kalau bicara kendala yang tadi memang ya untuk membangkitkan motivasi itu kan tidak semudah kita membalikkan telapak tangan gitu ya. Kadang-kadang mereka itu ya sama halnya dengan kita ya. Kalau kita ada sisi reward and punishment mungkin akan cepat begitu ya implementasi dari program sekolah penggerak itu. Nah, salah satu cara yang saya lakukan adalah dengan meyakinkan kepada mereka bahwasanya program ini adalah program yang sangat baik gitu. Program penyempurnaan dari program-program yang sudah ada sebelumnya. Kalau dulu kan ada namanya sekolah rujukan, ada green school, ada sekolah model gitu ya. Nah sekarang itu hanya ada satu nama, itu namanya sekolah penggerak. Nah sekolah penggerak ini adalah bagian dari penyempurnaan dari program-program yang sebelumnya. Nah saya menyampaikan hal seperti itu gitu loh. Nah ketika mereka sudah masuk memahami bagaimana implementasi dari program sekolah penggerak itu, ya nampaknya mereka juga sudah mulai termotivasi begitu. Nah salah satu solusi yang saya sampaikan ya seperti itu, saya meyakinkan mereka bahwa program ini adalah program yang bagus, program yang baik, dan program yang merupakan penyempurnaan dari program-program sebelumnya. Baru-baru ini kan Kemendikbud memperkenalkan nih kurikulum prototype. Seperti apa nih Bapak melihatnya dan ketertarikannya dengan kurikulum sekolah penggerak? Ya, jadi memang kurikulum, kalau saya nyebutnya gini Mbak Vita, kurikulum prototype ini saya nyebutnya kurikulum prototipe begitu. Prototipe. Iya, jadi gitu. Kenapa saya menyebutnya begitu? Karena memang kurikulum prototipe ini kan sebutan agak ke timur-timuran begitu ya. Jadi saya lebih enaknya menyebutnya kurikulum prototipe, tapi sama saja sih mau sebut kurikulum prototype. Jadi kurikulum prototipe ini sebenarnya adalah kurikulum yang memang sudah diterapkan di sekolah penggerak gitu. Nah, kurikulum yang sudah diimplementasikan terbatas di 2.500 sekolah penggerak. Nah, oleh pemerintah saat ini kemarin ya Mas Nadiem meluncurkan di bulan Desember itu bahwasanya seluruh sekolah di Indonesia diharapkan begitu ya, diharapkan untuk mengimplementasikan kurikulum prototipe ini, tapi tidak diwajibkan begitu. Jadi mereka punya pilihan, ada 3 pilihan kurikulumnya mereka. Yang pertama kurikulum 2013, kemudian ada yang namanya kurikulum darurat, itu penyederhanaan dari kurikulum 2013, kemudian juga ada kurikulum prototipe yang sekarang. Nah itu, jadi pada prinsipnya kurikulum prototipe ini adalah kurikulum yang sudah diterapkan terlebih dahulu di sekolah penggerak. Jadi gitu. Jadi pemerintah itu menamakan, ini baru resmi lah namanya begitu ya. Kalau kemarin-kemarin di sekolah penggerak itu banyak yang menyebutnya kurikulum operasional sekolah penggerak. Ada juga yang menyebutnya kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, sekarang Mas Menteri kemarin itu dengan spesifik begitu menyebut kalau ini adalah kurikulum prototipe gitu atau kurikulum prototype begitu.
Jadi gitu Mbak Vita. Iya, Jadi iya. sebenarnya kurikulum prototipe itu ya kurikulum yang memang sedang dijalankan oleh teman-teman di sekolah penggerak begitu. Yang terakhir nih Pak, Hmm. harapan Bapak dalam mengimplementasi program sekolah penggerak untuk meningkatkan mutu pendidikan. Seperti apa Bapak? Iya, jadi program sekolah penggerak ini sebenarnya program yang sangat-sangat bagus ya menurut saya gitu ya. Ekspektasi dari sebuah kemajuan ataupun transformasi pendidikan yang sangat-sangat luar biasa yang diinginkan oleh pemerintah begitu. Nah, harapan saya secara pribadi dan selaku pendamping begitu ya sekolah penggerak, ya harapannya program ini memang terus berjalan begitu ya. Walaupun semisal nanti ada perubahan-perubahan kebijakan atau perubahan apapun itu, program ini bisa dilakukan baik itu dilakukan secara kontinu oleh pemerintah maupun secara mandiri begitu oleh sekolah. Karena memang tujuan utama atau fokus utama dari program sekolah penggerak ini kan untuk meningkatkan begitu ya, meningkatkan capaian hasil belajar dari peserta didik. Nah, itu kan sangat luar biasa sekali Iya, sebenarnya luar begitu biasa. ya untuk meningkatkan output dari anak-anak kita itu seperti apa sih gitu ya, mau jadi apa sih. Nah, melalui program sekolah penggerak ini betul-betul gitu ya dirancang sebuah transformasi pendidikan ke arah yang lebih baik begitu. Terima kasih Bapak sudah Hmm. hadir di acara siniar LPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Semoga harapan-harapan Bapak dalam program sekolah penggerak ini bisa terlaksanakan dan tercapai. Demikian bincang santai pada hari ini, semoga menambah ilmu dan wawasan kita. Dan jangan lupa nonton episode-episode selanjutnya dengan topik-topik menarik. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.